Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, syahru ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahil karim. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan seluruh makhluknya, wabil khusus makhluk yang mulia yakni manusia. Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, lengkap dengan akal dan pikiran, dan lengkap dengan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla yang bernama Al-Quranul Karim. Jadikan sebuah pemberian dari Allah yang luar biasa ini, akal yang sehat, petunjuk yang kuat, yang sempurna dari baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai sebuah amanah yang kita pegang kuat-kuat untuk kita nanti dapat pertanggungjawabkan yaumil akhirat kelak hingga kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Untuk itu, marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia Masjid Al-Hidayah. Pertama-tama khotib mengingatkan khotib sendiri dan juga para hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Karena apa? Karena yang dituntut oleh Allah Ta'ala adalah sebuah hamba yang sejati, bukan hamba yang munafik, apalagi fasik. Makanya Allah Ta'ala dalam Quran surat ini disampaikan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benar takwa, tidak ada menduakan Allah Ta'ala, tidak ada ceritanya mempersekutukan Allah Ta'ala, tidak ada ceritanya berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Kita secara totalitas tunduk dan berserah diri kepada Allah Ta'ala secara tulus dan ikhlas, hanya mengabdi kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya menuruti perintah Allah Azza wa Jalla. Karena dengan itulah takwa itu bisa diwujud apapun kondisinya. Apakah kita tatkala kita sehat, apakah kita dalam kondisi sakit, semuanya dituntut untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tema kita pada Jumat yang berbahagia ini adalah Al-Quran pembawa perubahan menuju kemuliaan. Kita ketahui, sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi dan Rasul, kehidupan masyarakat jahiliyah jelas melegalkan apa yang namanya perzinahan, melegalkan apa yang namanya perjudian, melegalkan apa yang namanya pembunuhan bayi perempuan, dan itu disengaja dan sudah menjadi kebiasaan orang-orang masyarakat pada tempo dahulu sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Peperangan antara kabilah, antar suku, itu sudah menjadi tontonan mereka hari-hari. Riba bagian daripada kehidupan mereka. Menipu dalam transaksi jual beli bagian daripada kehidupan mereka. Lantas tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi utusannya, menjadi rasulnya, khataman nabiyyu, penutup para nabi. Kita lihat lebih kurang 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil meletakkan dasar-dasar peradaban manusia yang berasaskan Al-Quran, yang berdasarkan Islam, hingga manusia menjadi manusia yang beradab, bukan manusia yang biadab seperti sebelumnya yang dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada bulan Ramadan kali ini adalah bulan di mana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Kemuliaan Ramadan
Karena dalam bulan Ramadan satu di antaranya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas. Pada bulan suci Ramadan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, yang di dalamnya kami menurunkan Al-Quranul Karim. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hadirin, Al-Quran sebagai petunjuk, bukan sebagai penghias di lemari kita. Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan sebagai penghias di rumah kita. Kalau petunjuk, kalau pedoman, maka itu sudah terintegral, sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita. Kalau belum, ups, tunggu dulu. Berarti ada yang salah dengan umatnya Nabi Muhammad SAW sekarang ini. Ada yang salah. Katanya Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 ini, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Allah Ta'ala memberikan penjelasan atas petunjuk itu, wal furqan, sehingga terbedalah mana yang hak dan mana yang batil, sehingga teranglah bagi manusia mana yang fujuraha, mana yang wataqwaha, mana jalan yang fujur dan mana jalan yang mengantarkan kita ketahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, benarkah sudah mayoritas umat ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ramadan bulan yang mulia, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahkan diturunkan pada malam yang mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Tegakah kita mengotori kemuliaannya Al-Quranul Karim? Jangankan kita, gunung tatkala ditawari oleh Allah Ta'ala untuk mengemban amanah Al-Quran. Apa di sini dalam Quran Surah Al-Hasr ayat ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala zabalin." Andaikan Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu Muhammad pasti akan menyaksikan gunung itu tunduk dan pecah berkeping-keping. Karena apa? Karena min khasyatillah, takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung yang terbuat dari batu, Pak, keras dia. Kita mau menghancurkannya harus pakai dinamit, bom, baru hancur itu gunung tersebut. Ini Allah menggambarkan di sini. Allah mau memberikan amanah Al-Quranul Karim kepada gunung. Tidak sanggup itu gunung menerima amanah atas keagungan Al-Quranul Karim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir. Mau berpikir. Kenapa sekarang ini perzinahan merajalela padahal Al-Quran di depan mata kita? Kenapa sekarang ini perjudian merajalela? Kalau pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW perjudian itu real dia, Pak. Di atas meja, di bawah tanah, di atas tanah. Sekarang ini tidak hanya di atas meja ataupun di atas tanah, tapi online. Ada istilah judi online dan ada istilah judi offline. Kalau pada tempo dulu manusia membunuh manusia, keluar dulu bayi tersebut baru dibunuh. Kalau sekarang dalam perut seorang wanita, manusia sudah bisa dibunuh. Dahsyat kekejaman manusia pada sekarang ini. Bukankah Al-Quran ada di tengah-tengah kita? Kenapa ini terjadi? Kalau dulu riba itu pada orang-orang tertentu yang mempunyai uang yang banyak, rentenir kalau bahasa kita, Pak. Kalau sekarang riba itu delegalisasikan atas nama undang-undang. Kalau dulu orang merampok harta kekayaan para kabilah yang satu, para kabilah yang lain, mereka berperang terlebih dahulu. Kalau sekarang, Pak, perampasan sumber daya alam manusia sebanyak-banyaknya. Bahkan pembantaian manusia dengan skala yang lebih masif. Kalau dulu dengan anak panah yang mati satu orang, sekarang dengan rudal, dengan bom, mati puluhan ribu orang, bahkan jutaan orang. Irak menjadi saksi, Afghanistan menjadi saksi, Suriah menjadi saksi, Libya menjadi saksi.
Apa yang terjadi sekarang ini? Apakah hati kita sekeras gunung, yang gunung pun tersebut tak sanggup menerima amanah dari Al-Quranul Karim? Ini adalah muhasabah dari kita. Kenapa tatkala tugasnya Nabi sudah selesai mendakwahkan Islam, diamanahkan kepada umatnya, kepada kita, kenapa Nabi begitu, alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala, lebih kurang 13 abad umat Islam mulia dengan peradaban Islamnya, dengan sistem Islamnya, dengan syariah Islamnya, dengan khilafah Islam, dengan khalifah, para khalifah yang adil. Dia menebarkan rahmat kepada seluruh alam. Bahkan orang-orang Eropa belajar ke negeri Muslim tidak bayar, gratis, dilindungi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen berziarah ke Palestina, dijaga Pak, dilindungi, tidak disakitin. Lah sekarang pembantaian terjadi di mana-mana. Kalau seandainya ini masih terjadi, berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Ini menjadi muhasabah bagi kita, apakah Allah masih sayang atau tidak kepada kita. Kalau Allah masih sayang dengan masih hidupnya kita sekarang ini, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengubah peradaban yang jelek sekarang ini kepada peradaban yang dicintai oleh Allah, yakni yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan syariat Islam. Fa'tabiru ulil absar la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu birhuda wal dini wa haqqa liyuzhiru 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, pada Jumat yang kedua ini, izinkan khatib mengingatkan kepada kita agar kita tetap mengingatkan diri bahwa tiap-tiap kita pasti akan merasakan mati. Dan mati yang paling indah itu adalah mati yang husnul khatimah, yakni dalam mengemban dakwah Islam, dalam memperjuangkan syariat Islam. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sesungguhnya katanya Allah Ta'ala, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah Ta'ala, akan kami beri mereka penghidupan yang sempit. Tatkala Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, maka ada baiknya kita bermuhasabah diri, kita manfaatkan untuk mengubah diri, sehingga Allah Ta'ala tidak memberikan penghidupan yang sempit kepada kita, tidak mengumpulkan kita dalam kondisi buta di yaumil qiyamah, tapi memberikan rahmat dan juga maghfirahnya kepada kita, sehingga salawat atas Nabi Muhammad SAW itu menjadi penambah, penguat dalam diri kita, hingga kita menjadi orang yang percaya diri di hadapan Allah Ta'ala dan juga di hadapan manusia di dunia ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf, walau anna ahlul qura amanu wattaqau, dan sekiranya sesungguhnya penduduk negeri itu, dan jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman kepada Allah Ta'ala, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, Allah pasti akan memberikan keberkahan dari atas langit dan juga bumi ini. Walakin kazzabu, akan tetapi tatkala kita mendustakannya, fa'akhznahum bima kanu yaksibun, maka kami akan siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dapat bermuhasabah diri dan menjadi lebih baik ke depannya, insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shalluna 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Mazid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم افتح لنا أبواب النعمة اللهم افتح لنا أبواب البركة اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأبواب المغفرة اللهم افتح لنا أبواب السلامة في الحياة الدنيا والآخرة اللهم افتح لنا أبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب رزقا حلالا طيبا اللهم افتح لنا أبواب الاستقامة في دين الإسلام اللهم افتح علينا وافتح قلوبنا وعجل علينا قائما بدرجة خلاف على منهاج النبوة اللهم منصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين اللهم منصر إخواننا والمجاهدين في سوريا اللهم منصر إخواننا والمجاهدين في العراق وفي تشينيا وفي أفغانستان وفي كشمير وفي إنديا واجعلنا منهم يا الله في البلاد المسلمين اللهم يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة